Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di tanggal-tanggal terakhir dari bulan suci Ramadan. Muwadda' ya Ramadan, audah alaina bil ghufran. Selamat jalan bulan suci Ramadan. Selamat jalan bulan suci Ramadan. Semoga engkau kelak akan kembali lagi dengan membawa begitu banyak ampunan pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saudariku sekalian, saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita berada di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan bulan ini membawa banyak kebaikan-kebaikan buat kita. Mudah-mudahan apa yang dibagi-bagikan pada hari-hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini kita berhak untuk mendapatkannya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan seperti yang disabdakan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa 10 hari terakhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membagikan kepada kita sekalian tiket-tiket pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan tiket-tiket bebas api neraka tersebut kita berhasil mendapatkannya pada 10 hari terakhir ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pada hari ini kita juga masih akan membahas di kajian Ramadan kita yang terakhir ya. Kita akan membahas doa dan zikir dari para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan jejak-jejak mereka di dalam Al-Qur'an. Kita pada hari ini akan membahas mengenai doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu yang terdapat pada surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Ayat 40 dan 41. Kita akan bahas mengenai doa dari Nabi Ibrahim ayat 40 dan 41, yaitu mengenai doanya beliau sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi Allah Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam surat ini. Dan seperti biasanya kita akan mengawalinya dengan kita membaca zikir Ramadan seperti biasanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, Ramadan masih tersisa hanya dalam hitungan bahkan satu tangan kita, tak sampai hitungan satu tangan dari 5 jari kita ini, kecuali akan segera kita lepaskan bulan suci Ramadan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya yang tercinta. Ada banyak sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika sudah berlalu, hari ini 27 harinya telah berlalu, mereka sudah mendapatkan ampunan, mereka sudah mendapatkan rahmatnya Allah, mereka sudah mendapatkan tiket-tiket bebas dari api neraka, mereka bahkan sudah mendapatkan ampunan yang cukup, tak hanya untuk diri mereka sendiri tapi bahkan juga untuk kedua orang tua mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hal yang semacam itu untuk kita dan seluruh keluarga kita insyaallah. Ramadan ini jadi bulan Allah Subhanahu wa taala menerima kita semua. Jadi bulan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan hidayah serta anugerah karunia-Nya kepada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita akan membahas mengenai doa yang indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya kalau ingat Nabi Ibrahim atau saya baca kisah-kisah tentang Nabi Allah Ibrahim, ini sangat family man sekali ya. Nabi Ibrahim ini adalah seorang ayah yang sangat indah, luar biasa, dimana ketika beliau mendoakan untuk diri beliau, beliau tak lupa pula selalu mendoakan untuk keluarganya. Seperti yang akan kita bahas dalam ayat ini juga, gitu, bagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya akan bacakan dari ayat yang atasnya. Katanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di atas ini ya, dari ayat 36, bahkan dari ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sekali lagi surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tatkala Nabi Ibrahim berkata, Rabbij'al hadzal balad amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Mekah, di mana beliau meninggalkan keluarganya di tempat tersebut, yaitu di lembah Mekah ya, yang sekarang menjadi kota dengan tingkat kepadatan yang paling ekstrim, kota yang tak pernah mati, kota yang 24 jam didatangi oleh wisatawan terbanyak dari berbagai macam belahan dunia. Beliau mendoakan, doanya Nabi Allah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim berkata, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta dengan anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Subhanallah, luar biasa banget. Beliau tak hanya mendoakan diri beliau untuk beriman, tapi juga beliau mendoakan anak cucunya agar menjadi orang-orang yang dijauhkan dari menyembah berhala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berhala ini tidak hanya berhala yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim di dalam doanya tersebut, itu bukan hanya sekedar berhala yang memang berupa patung untuk disembah oleh beliau ataupun oleh keluarganya. Beliau tak hanya meminta perlindungan itu, tentu saja dengan kapasitas beliau sebagai seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika berdoa tak hanya meminta agar beliau dan keluarganya dijauhkan dari menyembah berhala, yaitu berhala berwujud patung seperti mana yang kita tahu, akan tapi yang beliau maksudkan tentu saja juga adalah berhala-berhala lain yang dijadikan sebagai sesembahan oleh umat manusia yang bukan hak, disembah tanpa kebenaran, disembah tanpa kelayakan. Sebab yang disembah dengan kelayakan tentu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang katanya baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin ijl wa ijl ummati ad-dinar wa dirham. Sesungguhnya setiap umat punya berhalanya masing-masing. Sesungguhnya setiap umat punya sesembahannya masing-masing. Sebagaimana umatnya Nabi Ibrahim, mereka banyak yang menyembah berhala berupa patung. Sebagaimana umatnya Nabi Musa, ada yang menyembah anak sapi sebagai sesembahannya, sebagai berhalanya. Nabi kemudian mengatakan wa ijl ummati ad-dinar wa dirham. Dan ternyata sesembahannya umatku itu bukan berupa patung, bukan berupa anak sapi, akan tetapi umatku menyembah uang. Umatku menyembah dinar dan dirham. Umatku menyembah rupiah, menyembah dolar, menyembah ringgit, menyembah yen, menyembah uang. Umatku menyembah emas, menyembah perak, menyembah berlian. Umatku menyembah rumah, umatku menyembah tanah, umatku menyembah mobil, umatku menyembah saldo rekening mereka. Kemanapun mengarah uang, maka mereka mengikutinya. Kemanapun uang mengajak mereka, mereka mengikutinya. Bahkan di antara mereka banyak yang
sudah tidak lagi mengindahkan urusan halal dan haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Saya ingat ucapan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar, kamu kalau mau tahu nilai takwanya orang, jangan lihat seberapa banyak puasanya, jangan lihat seberapa banyak bacaan Qur'annya, jangan lihat seberapa fasih Al-Quran yang dia baca, tapi lihatlah bagaimana caranya terhadap uang haram, bagaimana caranya bermuamalah terhadap uang. Adakah dia mau berani-berani terhadap yang haram-haram? Maka ketahuanlah di situ nilai takwa seseorang. Adakah kamu sebagai seorang istri berani mengambil uang suamimu tanpa izinnya? Adakah kamu sebagai seorang anak berani mengambil uang orang tuamu tanpa seizinnya? Adakah kamu sebagai seorang saudara berani mengambil uang saudaramu, uang kakakmu, uang adikmu tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuannya, tanpa keridhoannya? Yang semacam ini, saudariku sekalian, nilai ketakwaan kita teruji. Dan ini yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala, dari mempertuhankan Tuhan lain selainmu ya Allah, dari mempertuhankan uang, mempertuhankan harta, mempertuhankan kepentingan, dari mempertuhankan ego, mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang seperti doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dijauhkan dari mempertuhankan Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahulna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut, seperti yang tadi saya sampaikan, di zaman sekarang ini kita umatnya Nabi Muhammad, berhala kita kebanyakan adalah urusan harta, tahta, cinta, ya. Ini yang banyak jadi berhala nih di zaman sekarang ini. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Telah banyak menyesatkan manusia. Ya Allah, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikutiku, tidak mengikuti berhala, tidak mengikuti kepentingannya, tidak mengikuti ajakan-ajakan dari berhala-berhalanya, sembahan lain selain daripada Engkau ya Allah. Siapa yang mengikutiku di antara mereka, di antara umatku, fa innahu minni, dia termasuk di antaraku, dia adalah golonganku. Nah, ini Nabi Muhammad seolah berkata semacam ini juga kepada kita umatnya. Siapa yang mengikutiku, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ajaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepadaku, fa innahu minni, maka dia termasuk di antara kelompokku, dia adalah golonganku. Menyembah Allah, mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani, dan siapa yang tidak mengikutiku, melainkan mengikuti ajakan dari sesembahan-sesembahannya, hartanya, kemana hartanya menuju dia mengikutinya tanpa peduli dengan hukum halal haram, tanpa peduli dengan ajaran-ajarannya Nabi Muhammad, tanpa peduli kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan ketika harta tersebut mengajaknya untuk menipu orang, dia pun menipu orang. Bahkan ketika harta tersebut mengajaknya untuk menggelapkan, dia pun menggelapkan. Ketika harta tersebut mengajaknya untuk merebut suami orang, dia pun melakukannya. Apapun aja yang diajak sama harta, dia mengikutinya. Halal haram dia tidak peduli, memerangi orang dia nggak peduli, mengambil haknya orang dia nggak peduli, terhadap apapun dari ajaran-ajaran agama Islam dia nggak peduli. Faman asani, siapa yang tidak mengikuti ajaranku ya Allah, maka itu dosa, maka terserah Engkau ya Allah. Fa innaka ghafurur rahim, kalau Engkau mau mengampuni,
Engkau maha mengampuni mereka ya Allah. Tapi kalaupun tidak, terserah kepadamu ya Allah. Innaka ghafurur rahim, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Siapa yang mau mengikuti jalan hawa nafsunya, siapa yang mengikuti ajaran-ajaran sesembahannya, siapa yang mengikuti kepentingan-kepentingannya, maka itu terserah Engkau ya Allah. Dia bukan termasuk dari kelompokku, dia bukan termasuk dari golonganku. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, seperti yang tadi telah saya sampaikan, ada di dalam surat Ibrahim ayat dari 35 saya bacakan tadi, 36, kemudian sekarang ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimas shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Katanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, duhai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku telah menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak memiliki pepohonan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, yaitu di dekat Ka'bah. Ya Allah, aku telah menempatkan sebagian dari keluargaku, yaitu Ismail dan ibundanya Siti Hajar, seperti mana yang kita sudah tahu ceritanya ya, dalam kisah cerita yang panjang di mana Nabi Allah Ibrahim yang baru memiliki seorang istri, yaitu Hajar, yang telah melahirkan putranya, bahkan itu adalah merupakan putra pertama beliau, yaitu Nabi Allah Ismail. Allah Subhanahu wa taala meminta untuk Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Hajar dan putranya, yaitu Nabi Allah Ismail, dibawa menuju ke sebuah lembah seperti mana yang kita tahu, yaitu lembah Mekah. Di sana tanpa ada pepohonan pun terlihat di sana, hanya lembah yang bebukitan. Lembah itu adalah tempat yang berada di antara pegunungan-pegunungan, gitu ya. Lembah yang ada di antara gunung-gunung, gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menempatkan istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, Sayyidah Hajar, dan putra beliau yaitu Nabi Allah Ismail di tempat tersebut. Ini doanya Nabi Ibrahim pada saat tersebut. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan sesuai dengan perintahmu, min dzurriyyati, keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki pepohonan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang agung. Rabbana liyuqimus shalah. Yang diminta pertama kali oleh Nabi Allah Ibrahim ketika menempatkan keluarganya di sebuah tempat yang bahkan gak ada pepohonan, teman-teman. Apa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar mereka semua mendirikan sholatnya. Nabi Ibrahim gak minta, ya Allah, mereka kasih makan dong ya Rabb, ya Allah, mereka kasih rumah dong ya Allah, ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, ya Allah, cerdaskan akal mereka ya Allah, biar mereka bisa memanfaatkan kondisi mereka yang enggak ada pepohonan tersebut hingga nanti bisa jadi negeri yang makmur. Enggak gitu, teman-teman saudaraku sekalian. Apa yang diminta Nabi Allah Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, liyuqimus shalah, jadikan mereka semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu mendirikan sholat. Subhanallah. Kenapa itu yang diminta? Sebab selagi sholat mereka tegakkan, Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dan hamba yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi sholat mereka tegakkan, artinya mereka tidak meninggalkan Allah. Dan selagi mereka tidak meninggalkan Allah, mereka tidak akan ditinggalkan Allah.
Dan selama mereka tidak ditinggalkan Allah, maka Allah akan mencukupi kehidupan mereka. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Makanya saya kalau ibu-ibu yang pada mau meninggalkan anaknya jauh, ustazah anak saya mau pergi ke luar negeri, ustazah anak saya mau sekolah di luar negeri, ustazah anak saya mau kerja di luar negeri, ustazah anak saya bersama dengan menantu saya dan cucu saya, ustazah sekarang tinggal jauh di luar negeri, ustazah mereka akan tinggal di sana, ustazah, atau di luar kota atau jauh dari saya, ustazah. Pesan apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Saya selalu menyampaikan, kamu kalau meninggalkan keluargamu, berpisah dari keluargamu jauh, apalagi anakmu, cucumu di negeri yang sangat jauh, minta mereka untuk mengerjakan dua hal. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholawat. Kenapa begitu? Karena dengan mereka tidak meninggalkan sholat, mereka tidak meninggalkan Allah. Dan selagi mereka tidak meninggalkan Allah, Allah tidak meninggalkan mereka. Dan orang yang tidak meninggalkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Dan yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ini yang selalu saya sampaikan. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Kemudian yang keduanya adalah jangan tinggal sholawat. Kenapa gitu? Karena orang yang tidak meninggalkan sholawat, artinya dia tidak meninggalkan Rasulullah. Dan siapa yang tidak meninggalkan Rasulullah, maka syafaat Nabi Muhammad akan senantiasa tertuju kepada mereka. Rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Apalagi yang diperlukan? Tentu ini yang akan senantiasa menjadi pegangan bagi mereka, jadi pelipur kesedihanmu juga bagi para orang tua ketika kamu tahu bahwa anakmu selalu mengerjakan sholat, anakmu di rantau selalu membaca sholawat, tidak meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad sekurangnya. Bangun tidur 10 kali, mau tidur 10 kali, habis selesai sholat 10 kali, itu aja udah. Gak usah sholawat yang panjang-panjang, sholawat yang pendek aja, tapi hati mereka sambil tetap tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Coba minta itu kepada keluargamu yang sedang jauh. Dalam keadaan apapun, nak, jangan pernah tinggal sholat. Dalam keadaan apapun, nak, jangan pernah tinggal sholawat. Sholawat pendek aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad misalnya, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca sholawat tersebut 10 kali habis sholat, 10 kali sebelum tidur, 10 kali bangun tidur. Nggak nyampe 1 menit teman-teman suriku sekalian, nggak nyampe 5 menit baca sholawat kayak begitu, pendek banget kok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali pagi hari sebelum tidur, 10 kali bangun dari tidur, kemudian lagi setiap habis sholat, setelah zikir-zikir yang dibaca, baca juga sholawat tersebut 10 kali masing-masingnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man shalla alayya 10 marat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang baca salawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Maka itu yang harus selalu kita pesankan kepada keluarga kita, terutama untuk keluarga yang mata kita tidak bisa selalu menatap mereka, teman-teman sekalian. Penjagaan kita nggak bisa selalu membersamai mereka dalam 24 jam waktu mereka, apalagi ketika mereka sedang jauh dari pandangan mata kita. Maka kita berharap pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa tertuju kepada mereka, dan kita juga berharap pandangan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandangan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertuju kepada mereka juga. Maka minta mereka untuk tidak meninggalkan dua hal tersebut, sebagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim kepada keluarganya di surat Ibrahim yang tadi setelah saya bacakan dari ayat 35, 36 dan sekarang ayat 37-nya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka semuanya mendirikan salatnya. Fajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim,
Dan ini luar biasa sekali ya, Nabi Allah Ibrahim seperti yang tadi saya sampaikan, sangat family man sekali gitu. Seorang laki-laki yang sangat memikirkan nasib keluarganya, seorang laki-laki yang sangat peduli kepada keadaan keluarganya. Beliau mengatakan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, itu kan tempatnya nggak ada pepohonan, nggak ada pemandangan yang indah di kota Mekah tersebut. Ya Allah, nggak ada apa-apa di sana, hanya terdiri dari rumahmu yang ada di sana. Ya Allah, ya Allah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia, hati orang-orang, ya Allah, tahwi ilaihim, cenderung, ingin, condong untuk datang ke sana, ya Allah. Dan subhanallah, tempat mana yang didatangi orang lebih banyak daripada kota Mekah? Tempat mana yang ingin didatangi orang lebih daripada kota yang dulu Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya di sana? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah af'idatan minan nas, hati manusia, tahwi ilaihim, condong untuk datang kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah kepada mereka rizki minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Penuhi ya Allah kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim, teman-teman saya sekalian, kalau doa nggak minta caranya. Itu tempat benar-benar ghairi dizar'in, nggak ada satupun pepohonan. Nabi Ibrahim nggak minta, ya Allah kasih kepada mereka makanan pokok yang mencukupi. Oh nggak hanya makanan pokok yang diminta sama Nabi Ibrahim, buah-buahan. Orang kalau mikir, gimana ceritanya tuh Nabi Ibrahim bisa ngasih buah-buahan di tempat yang bahkan nggak ada pepohonan. Pohon aja nggak ada, apalagi pohon yang berbuah. Itu kan mesti ada pohonnya dulu gitu, baru ada buahnya. Lah kalau pohonnya aja nggak ada, dari mana buahnya gitu? Tapi teman-teman saudaraku sekalian, pergilah ke Mekah dan lihatlah buah apa yang nggak ada di sana. Buah apa yang nggak ada di sana, teman-teman? Semua buah ada di sana. Dari mulai kurma, oke lah, memang kurma di tempatnya di sana. Dari mulai kismis, oke lah, kismis tempatnya di sana, karena memang buah kering kan. Kurma sama kismis, buah yang dikeringkan gitu kan. Emang wajar banget kalau ada di negara-negara yang semacam itu gitu. Kacang-kacangan ada semua di sana. Ya Allah, teman-teman saudaraku sekalian, datanglah ke Mekah. Dari delima sampai mangga, dari buah ceri sampai buah beri, dari semua buah deh kamu ada di sana. Subhanallah, dari berbagai macam negara tempatnya buah adanya di Mekah. Pergilah ke sana dan kamu akan takjub luar biasa. Buah nanas ada, buah-buahan yang ranum-ranum, delima ada, apel ada, anggur ada, stroberi ada, buah segala macam buah dari berbagai macam belahan dunia ada di sana. Doa Nabi Allah Ibrahim. Dari sini kita belajar bagaimana menitipkan keluarga kita kepada Allah. Bagaimana kita kalau berdoa nggak usah repot-repot mikirin cara. Maka buka dena doa aja, nggak usah repot mikirin caranya. Biarkan Allah mengijabah dengan caranya. Kamu kalau doa aja. Ya Allah, berangkatkan saya ke tanah suci. Nggak usah kamu mikirin cara. Boro-boro dah. Ini buat urusan bayar kos-kosan aja nih repot banget. Nggak usah mikirin cara. Doa aja. Biarkan caranya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengijabah. Caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu akan terheran-heran, terpesona dengan segala macam cara Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doanya.
Cukuplah kamu berdoa, biarkan dari Allah ijabahnya. Itu yang selalu disampaikan juga baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berdoa doa aja. Nabi Muhammad doa nih di bulan Ramadan kayak begini nih, pas tanggal 17-nya tuh di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nabi Muhammad berdoa saat beliau di malam tersebut berada di medan perang Badar, bersiap untuk besok akan melaksanakan peperangan bersama dengan kaum pasukan kafir Quraisy. Jumlah Nabi Muhammad 313, pasukan kafirnya 1000 orang. Dengan jumlah persenjataan yang lebih lengkap, dengan jumlah segala-gala yang lebih hebat merekanya, jumlah pasukan Islam 313 enggak pada ngerti perang. Jumlah peralatannya juga hanya sangat terbatas. Persenjataan mereka tidak lebih canggih dari persenjataan orang-orang Mekah. Teman-teman saudaraku sekalian, tapi Nabi doa aja. Ya Allah, menangkan pasukan Islam. Bahkan seperti yang diriwayatkan, doanya Nabi ini sampai disebut dengan doa yang menggetarkan arsy. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha hidup, Engkaulah zat yang maha kuat. Ya Allah, Engkaulah doa, Engkaulah zat yang maha hidup, Engkaulah zat yang maha kuat. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi kemudian berdoa, ya Allah, jika Engkau kalahkan pasukan Islam besok hari, ya Allah, jangan salahkan siapa-siapa jika Engkau tidak lagi disembah di atas muka bumi. Tentu itu bukan doa yang kedengarannya kalau dari kacamata kita kayak yang mengancam Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah merayu Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguh-sungguhan rayuan, teman-teman saudaraku sekalian, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku akan menangkan pasukanmu. Aku akan turunkan 3.000 pasukan Islam. Oh, kurang 5.000 pasukan Islam. Oh, hingga terjadilah perang Badar dan umat Islam memenangkan pertarungan tersebut. 313 pasukan Islam akan tetapi mampu mengalahkan 1.000 pasukan kafir Quraisy pada masa tersebut. Luar biasa, teman-teman saya sekalian. Jadi kalau misalnya kamu berdoa, doa aja, nggak usah repot-repot mikirin cara. Dan jangan sampai ketika doamu nggak diijabah gitu ya, atau lambat kamu liatin ijabahnya, kamu kemudian jadi menurunkan standar doa. Yang asalnya minta, ya Allah, doa minta jodoh yang soleh, kemudian berapa tahun kok kayaknya nggak diijabah-ijabah ya. Ya Allah, nggak soleh nggak apa-apa deh, nanti kami bisa sama-sama belajar soleh. Jangan gitu. Doanya jangan turun standarnya, teman-teman. Tetaplah berdoa dengan doa yang indah, dengan doa yang bagus. Jangan sampai engkau turunkan standar doamu gitu. Ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah yang mudah, yang halal, yang berkah. Ketika kamu ngerasa kayaknya ini kok doa saya agak ini susah banget nih hidupnya, kemudian kamu turunkan standar doamu, ya Allah kasih saya rezeki ya Allah, nggak terlalu halal nggak apa-apa deh ya Allah, nanti biarin saya banyakin sedekahnya ya Allah, nggak terlalu berkah nggak apa-apa deh ya Allah. Jangan begitu gitu. Kamu kalau berdoa, doa dengan doa yang bagus-bagus gitu, biarkan Allah yang mengijabahnya. Doa minta rezeki yang halal, doa minta rezeki yang berkah, begitu kan. Jangan pernah kamu turunkan standarnya gitu, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Apalagi kalau standarnya adalah standarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu turunkan standar kehidupan kamu sendiri, standar dari dunia sih nggak jadi soal ya, tapi kalau standarnya Allah Subhanahu wa taala yang kamu turunkan, nah itu jangan sampai terjadi. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Allahumma Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, kata Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, jadikan mereka mendirikan salat. Itu yang utama yang dimintakan sama Nabi Allah Ibrahim. Kemudian ya Allah, jadikanlah hati manusia cenderung kepengen buat datang ke Mekah ya Allah. Dan subhanallah, doa Nabi Ibrahim mana yang gak diijabah, bahkan menjadi kota yang paling nomor 1
satu didatengin umat manusia adalah kota Mekah. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, kasih mereka rezeki buah-buahan ya Allah. Nggak ada satu pohon pun loh ini, tapi yang diminta sama Nabi Ibrahim buah-buahan. Nabi Ibrahim nggak berpikir tentang caranya, yang penting minta buah-buahan ya Allah, minta buah-buahan. Dan lihat bagaimana Allah mengijabah. Bukan hanya untuk setahun 2 tahun, bahkan hingga sampai dengan saat ini teman-teman saudara sekalian, menjadi tempat yang terus hidup dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada orang ngerjain sholat dengan jumlah kapasitas sebanyak itu di Masjidil Haram bandingan tempat lain. Gak ada teman-teman. Yang disolati sama orang tempatnya lebih banyak daripada tempat yang dulu didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana coba tuh lihatin, subhanallah. Memang ya, kisahnya nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar membuat kita mengerti bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya kita doa-doa aja, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengijabah dengan caranya Allah, dengan perhitungannya Allah, dengan waktunya Allah. Gak usah ikut ngatur-ngatur kapan doanya harus diijabah. Gak usah juga ikut ngatur-ngatur bagaimana harus caranya gitu kan. Biarkan Allah Subhanahu wa taala mengijabah dengan caranya Allah, dalam waktunya Allah, dalam sesuai dengan hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Katanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, Engkau yang tahu. Engkau tahu apapun yang kami sembunyikan, Engkau tahu apapun yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Allah, kami tahu ya Allah, enggak ada yang samar bagimu, tidak di langit, tidak di bumi. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan, menganugerahkan kepadaku ya Allah, alal kibari, meskipun sudah tua usiaku, di masa tuaku Engkau karuniakan padaku Ismail wa Ishaq, Ismail dan Ishaq, kedua putranya Nabi Allah Ibrahim. Saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim hanya diberi 2 anak, dua-duanya sama-sama putra, tapi subhanallah, dua-duanya nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya nabinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa punya 2 orang anak dua-duanya sama-sama nabi selain Nabi Allah Ibrahim? Gak ada. Nabi Ibrahim nih anaknya dua-duanya sama-sama nabi. Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa taala hadirkan 2 putranya Nabi Ibrahim dan dua-duanya sama-sama nabi karena Nabi Ibrahim gak pernah berhenti berdoa. Nabi Ibrahim doa terus saja, dan Nabi Ibrahim imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi memang dari mulai Nabi Ibrahim masih remaja, bahkan masih anak-anak, tuh Nabi Ibrahim doanya minta keturunan, teman-teman saya sekalian. Padahal punya istri, lama nggak punya anak, Nabi Ibrahim tetap aja doain keturunan, dan doain keturunannya biar soleh, doain cucu-cucunya dari mulai beliau bahkan belum menikah. Subhanallah, emang cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa itu luar biasa sekali. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya Allah, terima kasih yang telah menganugerahkan kepadaku ya Allah, padahal sudah renta usiaku, Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Aku tahu ya Allah, sungguhnya Engkau wahai Tuhanku adalah zat yang maha mendengar doa-doa hambamu. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini nih, doa yang ini yang harus terus-terusan kita ulang-ulangi untuk diri kita dan untuk anak keturunan kita serta untuk orang-orang yang kita sayangi, teman-teman.
Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Dua doa ini nih yang harus juga jadi doa-doa kita ketika kita melangitkan doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Allah, jangan jauh-jauhkan saya dari sholat. Terus bisa memberdirikan sholat ya Allah. Nabi Ibrahim gak doa, ya Allah jadikan saya orang yang selalu mendawamkan sholat, orang yang selalu konsisten sholat. Atau bahkan Nabi Ibrahim gak doa, ya Allah jadikanlah saya orang yang selalu mengerjakan sholat, gak gitu. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah saya orang yang selalu memberdirikan sholat. Teman-teman sekalian, apa itu memberdirikan sholat? Melaksanakan sholat sesuai dengan haknya. Melaksanakan sholat ada isalah ala hukukiha, yaitu melaksanakan sholat sesuai dengan hak-haknya sholat. Teman-teman sekalian, haknya sholat, waktunya, haknya sholat, rukunnya, haknya sholat, syaratnya, haknya sholat, khusyuknya, haknya sholat. Dan ketika sholat tersebut itu dilaksanakan sesuai dengan hak-haknya, diberdirikan sesuai dengan yang semestinya, maka sholat akan menjadikan orang tersebut pribadi sholat. Al-musolli, orang yang memberdirikan sholat akan menjadi pribadi yang bahkan di luar sholat pun ia adalah ahli sholat. Ia adalah orang yang bisa sholat, menghadapkan dirinya kepada Allah bahkan di luar sholatnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya suka pandangi wajahnya para wali-walinya Allah. Bahkan lewat foto-foto mereka, saya suka lama liatin mukanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya liatin wajahnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Saya pandangin wajahnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya pandangi wajahnya Habib Abdullah bin Syihabuddin. Ketika saya memandangi wajah-wajah mereka, saya perhatikan
Allah, Rabbij'alni muqimas shalah. Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Rabb, Rabbij'alni muqimas shalah. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunan saya juga ya Allah, jadikan mereka ahli-ahli salat. Jadikan mereka orang yang bisa memberdirikan salat mereka ya Allah. Jadikan mereka orang yang ahli salat, serasa berada di hadapan-Mu, bahkan ketika mereka di luar salat mereka ya Allah. Doa yang sangat indah sekali dimintakan oleh Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya. Tak heran jika anak keturunannya Nabi Ibrahim adalah para nabi-nabinya Allah SWT, sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabinya Allah SWT, sebab semua nabi-nabinya Allah di bawahnya Nabi Ibrahim adalah anak keturunannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, semua nabi-nabinya Allah itu yang sesudahnya Nabi Ibrahim adalah merupakan anak-anak keturunannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu sebabnya Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, karena memang doanya Nabi Ibrahim yang selalu mendoakan anak keturunannya, sehingga anak keturunannya banyak di antara mereka yang menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Masya Allah. Yuk kita juga jadi orang tua yang selalu mendoakan anak-anak kita. Jadi kalau doain anak tuh jangan cuma urusan-urusan dunia teman-teman. Jangan cuma sekedar urusan rezeki mereka, jangan cuma sekedar urusan pendidikan mereka, jodoh mereka, jangan cuma sekedar urusan biar mereka cepat diwisuda, biar cuma sekedar urusan mereka biar cepat lulus sekolah atau hasil rapotnya bagus gitu, atau sekedar urusan kesehatan mereka. Itu penting, tentu itu penting, tapi jangan cuma sekedar itu gitu, karena ada yang jauh lebih penting tentang urusan mereka dengan Allah, tentang hubungan mereka dengan Allah, tentang rasa hati mereka, apakah mereka memiliki sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala al-azamatu. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim ketika sudah berdoa, yang diminta sama nama Nabi Ibrahim sesudah doa-doa panjang beliau adalah, ya Allah, dengarkanlah doaku, terimalah doaku ya Allah. Sebab seindah apapun doa, tak ada maknanya jika tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah apapun doa, seindah apapun kalimat-kalimat permintaan kita, tak ada maknanya jika Allah Subhanahu wa taala tak berkenan untuk menerima doa-doa kita. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, kata Nabi Ibrahim, wali walidayya, dan ampuni pula lah kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan juga untuk semua orang yang beriman ya Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari di mana perhitungan telah diberdirikan, pada hari di mana Engkau sudah mengatakan, inilah waktunya aku memperhitungkan kalian. Ya Allah, pada saat itu ampunilah aku ya Allah, hingga tidak sampai Engkau perhitungkan. Yauma yaqumul hisab. Kapan nih yauma yaqumul hisab? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yauma yaqumul hisab, hisabul akbar, nanti di hari akhirat. Ketika datang masanya perhitungan di mana semua amal perbuatan kita di atas muka bumi ini akan diperhitungkan. Itu yaumal hisabul akbarnya ya, itu yang paling besarnya. Tapi sebelum itu, dari mulai kita berada di dalam alam kubur sudah akan diperhitungkan, bukan? Amal perbuatan kita akan dipertanyakan oleh Allah SWT, akan dihisab oleh Allah SWT, untuk kemudian yang baik-baik akan diletakkan di iliyin, innal abrar lafi iliyin wa innal fujar lafi sijjin, dan yang buruk-buruk akan diletakkan oleh Allah SWT di dalam sijjin. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan sebelum itu masih kita di atas muka bumi ini, saya jadi ingat ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardah karramallahu wajhah, kadatid dunya takunu darul jaza qabla al-akhirah. Dunia ini nyaris-nyaris sudah merupakan tempat pembalasan sebelum akhirat. Nyaris-nyaris dunia ini sudah merupakan tempat perhitungan sebelum akhirat. Kayaknya nih kama tadin tudan, seperti mana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas dari di dunia sebelum di akhirat.
Maka hari perhitungan kayaknya nih dari di dunia nih kita udah diperhitungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik dibalas kebaikan, kita berbuat buruk kita dibalas dengan keburukan. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka itu untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu berbuat keburukan, itu juga untuk diri kamu sendiri. Maka dunia ini udah nyaris jadi tempat perbuatan, nyaris tempat perhitungan amal sebelum hari perhitungan yang sesungguhnya. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni kedua orang tuaku ya Allah, ampuni seluruh orang yang beriman yauma yaqumul hisab, pada hari perhitungan. Pada hari perhitungan. Dari sejak sekarang, saat di dunia, pada hari perhitungan, ketika kita masuk ke dalam alam kubur kita, pada hari perhitungan, pada hari kita diberdirikan di hadapan seluruh umat manusia, pada hari perhitungan di hari akhirat nanti. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni semua orang yang beriman ya Allah. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ampuni ya Allah, hingga mereka tidak sampai dihisab di hari akhirat nanti. Kami memintanya kepadamu ya Allah, bersama dengan waktu senja, ketika kami akan sebentar lagi membatalkan puasa kami karena sudah datang waktunya untuk kami berbuka puasa. Ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ini ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa umat yang beriman ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terus mengamalkan doanya Nabi Ibrahim dalam keseharian kita insyaallah, terutama doa yang terakhir ini ya. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Doa ini harus terus-terusan kita panjatkan dalam keseharian kita, sehingga mudah-mudahan Allah mengijabahnya sebagaimana Allah telah mengijabah doanya Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih saudara-saudariku sekalian atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga saya sampaikan terima kasih atas kesetiaanmu untuk mendengarkan kajian-kajian saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertakan kita dalam segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamakan kita dalam segala kebaikan-kebaikan dari sisinya insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat
meraih semua yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada malam-malam mulia ini, pada hari-hari mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terhalang darinya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika 3 jalur langit ini kamu tempuh, benar-benar kamu amalkan hingga kamu mendapatinya dalam kehidupan, niscaya kamu akan sampai di tujuan, bahagia hidup di dunia, mati dalam husnul khatimah. Di akhirat kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim jami'il anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Peta kebahagiaan hidup dunia membawamu kepada kebahagiaan hidup akhirat. Peta untuk membuatmu kenal kepada Sang Pencipta. Jalan hidup yang dapat membawamu menuju surga. Ini namanya jalur langit. Yang paling rugi yang gak mau ngikutin peta ini. Yang paling sukses yang jalan hidupnya mengikuti peta ini, mengikuti jalur langit ini. Karenanya adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya di kajian pada siang hari ini menyampaikan padamu tentang bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur langitnya. Biar gak sumpek hidupmu di dunia,
biar matimu husnul khotimah, biar di akhirat nanti dapat masuk surga. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah itu yang kamu inginkan? Adik-adik, bukankah itu adalah cita-citamu? Betul? Bahagia di dunia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Adakah keinginan lebih tinggi daripada itu? Adakah cita-cita lebih mulia daripada itu? Enggak ada. Mesti menempuh jalur langitnya, karena surga adanya di langit. Karena segala kebaikan-kebaikan turun dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menuju ke alam dunia ini. Saat kamu rasa dadamu sesak di dunia, maka naiklah ke atas dan menengadahlah. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan sesakmu tak lagi bernilai apa-apa. Sesakmu jadi lega, sesakmu jadi lega. Ayo nih, buat adik-adik yang kegalauan mulu dengerin saya. Buat ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa saldo akhir bulan, dengerin saya. Simak baik-baik jalur langit. Gimana sih caranya kita menempuh jalur langit? Pertama, apa aja jalur langit yang bisa kita tempuh? Pertama, sholat. Itu adalah jalur langit yang jangan sampai pernah kamu tinggalkan. Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, "Ya bunai, ittasil billah." Wahai anakku, senantiasalah terkoneksi dengan Allah, senantiasalah tempuh jalur langit menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah terkoneksi sama Allah. Anaknya bertanya, "Kaifa attasil bih ya walidi?" Bagaimana caraku untuk selalu terkoneksi dengan Allah? Bagaimana caraku berkomunikasi sama Allah? Bagaimana caraku menempuh jalur langit? Ayahandanya berkata, kalau kamu ingin kamu berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Jadi cara pertama tersambung sama Allah adalah sholat. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat meski siapapun yang mengatakannya. Misalnya ada orang gelarnya apa kek, profesor, doktor, belakang namanya juga ada banyak. Ada banyak gelar-gelar SAG, sarjana alam gaib. Misalnya gitu. Tapi sebenarnya apa SAG itu ya? Sarjana agama. Oh, maafkan saya ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sepanjang apapun gelar yang dimiliki seseorang, kalau dia sampai mengatakan misalnya sholat, itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Agama ini semakin maju. Karenanya makna sholat bukan seperti yang disampaikan para ulama. Misalnya dia ngomong begitu,
Sholat itu tujuannya mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Kamu kalau udah bisa ingat Allah nggak pakai sholat, ya itu udah cukup sebagai sholat. Nah nih, hati-hati. Ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Sholat itu kewajiban dari Allah. Allah yang punya jalur langit. Allah yang tahu bagaimana cara tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang telah menamakan sholat sebagai sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan, yang artinya adalah hubungan, tersambung. Orang yang punya sholat, menjaga sholatnya, dia akan senantiasa tersambung dengan Allah. Dia adalah orang-orang yang menjaga jalur langit. Komunikasi langitnya tetap tersambungkan. Jagain sholat. Dek, jagain. Tapi saya belum bisa khusyuk Ustazah. Nggak apa-apa. Saya masalahnya kalau sholat suka ngelambiar pikiran kemana-mana Ustazah. Sama. Saya juga sama, tapi nggak apa-apa. Jangan pernah tinggal sholat. Imam Ghazali bahkan menyebutkan salah satu penyebab kematian dalam su'ul khatimah, salah satu penyebab iman tercabut dari dalam hati di saat kematian datang, naudzubillah min dzalik, nomor 1 tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tiang agama kita. Siapa yang sholatnya benar, ibadahnya benar. Siapa yang ibadahnya benar, hidupnya benar. Siapa yang hidupnya benar, bakalan matinya benar. Siapa yang matinya benar, di akhirat dapat kehidupan yang menyenangkan. Karenanya mesti, harus, nomor 1 kamu benahi dalam hidupmu, jangan tinggal sholat. Sesibuk apapun kamu, sholat jangan tinggal, Dek. Sedang mengerjakan aktivitas penting semacam apapun, sholat jangan pernah tinggal, Bu. Jangan pernah tinggal sholat. Sebab orang kalau lagi ninggal sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia tidak diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya. Telah diputuskan jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik, jalur langit telah terputus darinya. Itu kayak punya HP tapi nggak ada sinyal, nggak bisa dibikin apa-apa HP-nya. Punya HP nggak ada sinyalnya, Bu, nggak ada kartunya, mau dipakai apaan? Mau dipakai ngulek sambel? Ya kan enggak gitu. Karenanya teman-teman sekalian, sholat jangan tinggal. Kamu kalau dibikin sama Allah dalam hidup nggak ngerjain sholat, kamu perlu menangisi hal tersebut. Kenapa gitu? Saya sering sampaikan, orang ketika sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah masih izin. Allah kalau benci sama satu makhluknya, sama seorang hambanya, Allah nggak akan izinkan orang tersebut menghadapkan dirinya kepada Allah dalam sholatnya. Dia kirain dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepadanya. Telah diputus
jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya nih kan lagi belanja nih Ustazah, kan sibuk tuh kan. Belanja di mana? Di mall Ustazah. Boleh nggak Ustazah saya jamak sholat saya? Lah, nge-mall di jamak sholat? Agak nih. Belanja ke pasar, sholat udah sampai di jamak-jamak. Innalillahi. Boleh nggak Ustazah? Nggak boleh lah. Yang boleh jamak sholat itu kalau bepergian, itu pun juga dengan jarak keluar kota 82 km. Tapi kalau kurang dari itu, nggak boleh mengerjakan jamak sholat. Katanya Nabi Muhammad, man jama'as shalah bi ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka ngumpulin sholat, jamaah sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sedang mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Dia tanya, boleh nggak Ustazah jamaah sholat? Nggak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Emang kenapa gitu Ustazah? Kamu kalau kepengen hidup dipentingkan sama Allah, maka kamu harus mementingkan Allah. Sholat adalah gambaran tentang kamu mementingkan Allah, maka insya Allah hidupmu akan dipentingkan oleh Allah. Jalur langit yang pertama adalah sholat. Makanya ada orang yang sholatnya khusyuk-khusyuk, ada orang yang sholatnya panjang-panjang. Tuh guru-guru saya tuh sholatnya panjang-panjang, terutama sholat sunnah. Kalau sholat fardu ringan-ringan aja, karena beliau mengerjakan sholat fardunya berjamaah jadi imam. Nah itu katanya Nabi Muhammad, kalau kamu sholat jadi imam jangan jang. Tapi kalau kamu sholat sendirian, silahkan mau panjang kayak gimana pun silahkan balik. Kalau sholat jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam. Bila sholat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim. Jalur langit yang indah, jangan pernah jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin saya. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Coba liatin dirimu itu. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Orang-orang besar yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Oh, kamu lihat, orang itu pinter banget ya. Adalah karena di masa dulunya, di masa kecilnya, di masa remajanya, ia selalu mengangkat tangan untuk minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmumu. Ia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, sehingga Allah pun memberi kepadanya ilmu. Siapapun yang kamu kenal, orang-orang hebat-hebat yang ada di sekitarmu, itu adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Tinggal kamu lihat dirimu itu. Kamu pengen jadi kayak gimana? Tempuhlah jalur langit dengan perbanyaklah berdoa. Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat lebih jelas lagi. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada dua orang
ibadahnya di dunia sama, ibaratnya nilai rapotnya nih sama persis. Nilai rapotnya sama persis waktu hidup di dunia. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya. Akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga, kan ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi. Yang dinaikkan di surga yang bawahnya, dia protes, ya Rob, dia nilainya sama loh sama saya. Kenapa kok dia dikasih surga yang paling atas sementara saya di surga yang bawahnya? Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak, tapi ya masa kamu mau minta surga yang emperan? Sehingga sekalian, hadir majelis aja di emperan gak enak, apalagi di surga. Dia tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kami berdua nilainya sama tapi dia dinaikkan di surga Firdaus yang paling tinggi sementara saya. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian lagi minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu. Doa deh, doa, jangan ditinggal. Doa, doa perlu banget. Kamu harus sering-sering doa. Ustadzah, doa yang paling bagus apa? Lah doa itu urusan minta kok. Maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya punya cerita indah yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa bulan yang lalu. Ketika kedatangan beliau ke Indonesia, namanya Hubabah Syarifah binti Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Beliau datang dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya menjadi penterjemah beliau kala itu, jadi saya ingat betul kisahnya. Salah satu dari kisah yang beliau ceritakan, kata beliau, ada seorang ibu-ibu datang kepada ayahanda saya. Ayahandanya seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, sekaligus ayah dari guru-guru saya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, ayahandanya Hubabah Nur, ayahanda Hubabah Maryam. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pemilik Ribat Bayda di kota Bayda, Yaman sana itu. Sehingga sekalian, beliau seorang pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah, yang doanya mustajab. Satu waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada ayahandanya di saat Hubabah Syarifah sedang ada di sisi ayahandanya. Ibu tersebut bilang, Habib, tolong doakan anak saya, Bib. Anak saya bandel sekali, Bib. Saya susah banget. Ajakin dia sholat susah, ajakin dia kerjain kebaikan susah. Anaknya bandel, nggak mau denger apa kata saya. Tolong saya, Bib, doakan anak saya, apa yang harus saya lakukan. Beliau kemudian berkata, Bu, ibu kepengen anak ibu jadi anak yang soleh. Iya, Bib, pengen banget Bib. Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka doamu untuk anakmu lebih mustajab daripada doa siapapun untuk anakmu. Saya bisa bantu kamu buat doa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doamu tentu lebih mustajab daripada doa saya untuk anakmu. Ibu dengerin, Bu. Jadi gimana saya, Bib? Ibu bangun di waktu malam, ibu tahajud beberapa rakaat,
Kemudian seperti kamu menangis di hadapan saya untuk minta anakmu didoakan oleh saya, menangis pulalah di hadapan Allah. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu sampaikan kepadaku, atau apa yang ingin agar saya sampaikan kepada Allah tentang anakmu, sampaikan pula itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bib, pulang dikerjain. Nah itu perempuan kalau solehah gitu tuh, kalau dengar kebaikan, sami'na, saya dengar, kemudian saya patuhi. Ini yang dengar di sini juga insya Allah seperti itu. Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat diamalkan. Yang pertama tadi jangan tinggal. Yang kedua tadi barusan ini perbanyak jalur langit. Dia pun mengerjakannya, bangun di waktu malam nangis, ya Allah tolong liatin anak saya, kesianin anak saya ya Allah, solehkan dia ya Allah. Tolong pandang anak saya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Saya nggak ngerti cara melakukannya ya Allah. Seperti mana engkau telah menjadikan anak-anak dari hamba-hambamu yang soleh salehah. Kau jaga mereka, jaga pula lah anakku ya Allah. Jauhkan dari segala dosa-dosa, jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan. Tolong jaga anak saya ya Allah. Terus didoain anaknya, didoain anak, didoain anaknya. Malam demi malam, malam demi malam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, doa itu bukan instan. Doa itu tidak seperti kamu nyeplok telur, kamu nyeplok telur sekarang mateng sekarang, enggak gitu. Enggak gitu. Doa itu Allah mau lihat kesungguhan hatimu dalam meminta. Perlu waktu yang sering kali tidak sebentar, sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhanmu. Karenanya kalau doamu belum diijabah, jangan menyerah. Dek, kalau doamu belum diijabah, jangan nyerah. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Ingat-ingat ucapan saya. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu itu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Doa terus. Kata Hubabah Syarifah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian anak yang dulu pernah membuat ibunya menangis karena kenakalan anak tersebut, karena ketidaksolehan anak tersebut, sekarang telah menjadi seorang anak yang dapat membuat ibunya tersenyum bangga. Di usia-usia hampir 20-an tahun, anak tersebut menjadi anak paling soleh di kampungnya, hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 bacaannya, qiraatus sab'ah. Anak yang jauh dari kenakalan-kenakalan remaja, anak yang dekat dengan para ulama, anak yang mengetahui banyak ilmu agama, anak yang menjadi sangat soleh, idaman semua para orang-orang tua. Jangan nyerah, jangan nyerah. Jika kehidupan membuatmu tersungkur, itu adalah waktumu untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa hingga Allah mengijabah doa-doamu itu. Saya ulangi, jika badai kehidupan membuatmu jatuh tersungkur, itu adalah saat yang untukmu membenamkan wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa-doamu
berbisik di bumi, namun suaramu didengar hingga ke arsy. Saat itulah Allah akan mengijabah doamu itu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saya, Dek, pernah muda juga kayak kamu. Ya masa lahir langsung gede gini. Sewaktu saya remaja, masuk umur 12 tahun, 13 tahun, sebelum balik bahkan saya udah berada di pondok pesantren. Jadi saya itu nggak pernah ngalamin masa belum berjilbab sebelum balik. Maksudnya ketika balik tuh saya udah mulain berjilbab. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saudaraku sekalian, saat saya kecil, saya ada di pondok-pondok pesantren, saya mulai kenal ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, ulama-ulama yang membuat saya jatuh cinta dengan ilmu agama. Alhamdulillah, Allah kasih rasa dalam diri saya keinginan untuk selalu belajar. Saya punya keingintahuan yang banyak terhadap urusan ilmu. Jadinya saya seneng banget belajar. Nah, di waktu kecil itu tadi, umur 12-an tahun sebagai santri, kan selain dari belajar ada kewajiban lain tuh. Nyuci baju, apalagi kalau dapat piket, bersihin kamar mandi, nyapu kamar, ngepel kamar. Itu saya sangat tersiksa sekali, sebab saya ini adalah pemalas. Jadinya karena saya pemalas urusan bebersih dan saya mendadak rajin ketika urusannya belajar. Saya seneng belajar, saya seneng tahu, saya suka mikir. Saya tuh kalau lagi baca kitab gitu seneng banget. Saya kalau lagi belajar gitu seneng banget. Apalagi kalau ustadzanya yang nyampein ilmu dengan cara-cara yang sangat saya sukai gitu, ngasih tahu hal-hal yang nggak ada di dalam kitab gitu. Saya bisa melongo dengerin, seneng banget. Jadinya di masa-masa kecil itu kalau saya lagi dengerin kajian, kalau saya lagi baca kitab, saya suka doa, ya Allah, jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Ya Allah, jangan pernah jauhkan saya dari kitab pengetahuan yang mendekatkan saya padamu. Umur 12 tahun, 13 tahun, doa saya semacam itu. Ayo nih adik-adik yang umur 16 tahun, ya Allah kenapa kok saya nggak pernah ada yang nembak ya? Kata Allah, ya karena aku sayang padamu, karena aku berkehendak untuk menjagamu gitu. Ini malah dipertanyakan, saya kurang cakep apa ya? Kok nggak ada yang naksir sama saya gitu? Siapa kek, tukang kebun, satpam sekolah? Jangan ya dek, jangan. Kalau kakak kelas boleh ustazah, jangan juga. Jangan pacaran. Adik-adik saudaraku sekalian, sebaliknya ketika saya mulain, kalau saya lagi nyapu, saya lagi nyuci baju, apalagi kalau saya udah mulain harus nyikat kamar mandi, rasanya saya keberatan sekali. Saya sambilan nyikat kamar mandi sambil doa, ya Allah yang beginian saya nggak usah dikasih dong.
Ya Allah, selamatkan saya dari hal-hal yang semacam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya habisnya itu juga mondok-mondok pesantren, tapi bisa dihitung dengan jari waktunya di mana saya harus nyuci baju, di mana saya harus ngepel, di mana harus nyapu gitu. Kayak alhamdulillah, saya punya banyak orang-orang yang mau mengerjakannya buat saya. Alhamdulillah. Allah bakal kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Minta, doa, jangan berhenti berdoa. Ayo adik-adik, kamu punya panjang masa depan insyaallah. Umurmu mudah-mudahan masih tersisa panjang insyaallah. Jangan sesali dengan di masa tua kamu enggak dikasih hal-hal besar dalam kehidupan karena kamu tidak pernah memintanya kepada Allah. Minta, ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, seperti mana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah, tolong jaga saya juga ya Allah. Dek, minta sama Allah. Saya serius berkata padamu, dengarkan saya. Saya menyampaikan nasihat sebagai orang tua kepadamu, Dek, kepadamu nak. Minta sama Allah, yang dekat sama Allah. Karena kalau kamu merasa, kok saya punya orang tua nggak terlalu sayang ya sama saya, kamu tahu nggak kenapa dalam hidup kamu seringkali merasa bahwa orang tuamu nggak cukup sayang sama kamu, guru-gurumu sepertinya nggak sayang sama kamu. Saya kasih tahu, saat Allah membuat hatimu patah dari berharap kepada manusia, itu ada